Selamat pagi kepada Bu Veronica Bruto dan audiens. Perkenalkan, nama saya Lisha Marsha dengan rekan saya Jennifer, Devi Pundarika, Feby Leonarta, dan Natasha Chandra. Kami merupakan staf Human Resource dari Roxelia Airlines. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan program training dan award bagi para pekerja atau karyawan perusahaan kami. Sebagai sebuah perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan, tentunya memerlukan sumber daya yang mumpuni, salah satunya sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan strategi pelayanan prima dan juga sumber daya manusia yang mempunyai customer care excellence, agar kepuasan pelanggan terus meningkat dan loyalitas mereka tetap terjaga. Salah satu sumber daya manusia kami yaitu flight attendant. Tentunya pelayanan adalah salah satu faktor penting untuk kepuasan penumpang pesawat. Program training pertama yang akan kami berikan yaitu pelatihan pelayanan, dengan tujuan agar para flight attendant dapat bekerja dengan melayani para penumpang pesawat dengan baik dan benar. Adapun tujuan lainnya yaitu agar flight attendant mampu mengetahui faktor-faktor kepuasan para penumpang pesawat dan dapat mengatasi jika ada keluhan-keluhan tertentu. Misalnya, keluhan seperti keterlambatan pesawat, delay keberangkatan pesawat, dan masih banyak lagi. Agar flight attendant dapat mengatasi keluhan tersebut, maka diperlukannya training ini. Adapun materi yang akan kami berikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada pemberian pelayanan yang baik, komunikasi yang efektif, dan cara mengatasi keluhan. Di dalam pelayanan yang baik, kami akan mengenalkan pada para pegawai, operasionalisasi pelayanan prima, pengembangan positive attitude, membangun kecerdasan emosi dalam melayani customer, dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelatihan komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal dengan konsumen, berkomunikasi dengan konsumen secara efektif lewat telepon, dan seni mendengarkan dengan aktif. Lalu yang terakhir, cara handle customer complaint, yaitu pemahaman psikologis customer saat memberikan keluhan, mengenali 5 macam bentuk keluhan customer, cara mengatasi customer yang marah lewat telepon, dan langkah praktis penanganan keluhan customer. Program training selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Jennifer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Safety and Rescue Training Program. Safety and Rescue Training merupakan salah satu program training yang paling penting dan harus diikuti oleh setiap flight attendant agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur keamanan yang ada. Program training ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing flight attendant dalam menghadapi masa darurat, melakukan penyelamatan saat ada bahaya, hal-hal tak terduga, dan juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan setiap penumpang yang ada di dalam penerbangan bersama Roxelia Airlines. Training ini kami lakukan setiap 3 bulan sekali, baik bagi flight attendant junior maupun flight attendant senior. Training ini dilakukan pada Safety Training Center kami. Sebelum dilakukan training, kami juga akan melakukan pengecekan kesehatan bagi setiap pegawai agar memastikan mereka dalam kondisi sehat dan dapat menyelesaikan training dengan baik. Durasi training adalah kurang lebih 3 hari dengan durasi 6-7 jam sehari. Pada hari pertama, kami akan melakukan training CPR, situasi dekompresasi kabin, dan situasi kebakaran di dalam kabin. Training CPR dilakukan untuk mengatasi penumpang yang mengalami serangan jantung di dalam suatu penerbangan. Tentu, training ini juga akan diawasi dan diajarkan oleh pihak yang berpengalaman, yaitu para dokter dari Rumah Sakit Roxel dan para instruktur senior. Training CPR ini dilakukan agar para flight attendant dapat segera menangani apabila ada penumpang yang mengalami serangan jantung dan apabila tidak adanya dokter dalam suatu penerbangan. Training selanjutnya adalah situasi dekompresasi kabin, atau situasi di mana kondisi kabin, tekanan udaranya menurun secara tiba-tiba. Pada training ini, flight attendant akan diajarkan mengenai bagaimana cara menggunakan oksigen bagi masing-masing dirinya dan juga bagi penumpang.
Dan flight attendant juga akan diajarkan cara menenangkan penumpang dan cara menghandle situasi kabin saat terjadinya dekompresasi. Lalu selanjutnya ada training situasi kebakaran di dalam kabin. Baik kebakaran yang diakibatkan oleh alat elektronik seperti handphone atau laptop, kebakaran akibat oven, kebakaran akibat in-flight entertainment, dan kebakaran akibat malfunction. Flight attendant akan dihadapkan pada kondisi kabin yang terbakar dan akan diajarkan bagaimana cara menenangkan penumpang, memadamkan api, dan mencegah penyebaran api. Pada hari kedua, akan dilaksanakan training emergency landing, baik di darat maupun di air. Pada training ini, flight attendant akan diajarkan cara menggunakan pelampung atau life jacket, membuka pintu darurat, instruksi pendaratan darurat, dan cara penyelamatan baik di darat maupun di air. Dan pada hari ketiga, akan dilakukan training situasi turbulence, baik light turbulence, moderate turbulence, severe turbulence, ataupun extreme turbulence. Pada training ini, flight attendant akan diajarkan cara menghandle atau mengkontrol situasi kabin saat terjadinya turbulence, baik dari kondisi yang biasa hingga kondisi genting seperti extreme turbulence. Selanjutnya, ada grooming dan attitude training. Tujuan dari training ini yaitu agar para flight attendant memiliki penampilan yang rapih dan serasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila sedang melayani para penumpang, mereka akan merasa nyaman melihatnya. Sedangkan attitude training dilakukan agar para flight attendant dapat melayani dan menyikapi para penumpang dengan baik. Apabila flight attendant tidak dapat melayani dan menyikapi dengan baik, maka itu akan berdampak buruk kepada perusahaan dan kepada pribadinya sendiri. Untuk grooming training, hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu memeriksa pakaiannya. Apakah sudah rapi atau belum? Pakaian yang dipakai harus rapi, bersih, dan wangi. Hal ini dilakukan agar para penumpang dapat nyaman saat berada di sekitar para flight attendant. Parfum yang digunakan juga tidak boleh terlalu menyengat, karena mungkin ada beberapa penumpang yang akan merasa terganggu dengan wangi yang sangat menyengat. Jadi, parfum yang dipakai harus berwangi yang soft. Kemudian, hal selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu kebersihan tangan. Kebersihan tangan merupakan kebersihan diri, sehingga dengan melihat tangan dari flight attendant, kita dapat menilai apakah orang tersebut rapih atau bersih atau tidak. Kebersihan tangan itu seperti kuku tidak panjang, kuku bersih, dan kuku tidak dicat. Hal ini dilakukan agar ketika flight attendant sedang menyajikan hidangan atau melakukan servis lainnya kepada penumpang, penumpang akan merasa yakin bahwa hidangan yang disajikan dapat terjamin kebersihannya. Kebersihan diri yang selanjutnya yaitu dengan menjaga kelembapan kulit agar tidak kering dengan menggunakan moisturizer. Lalu menjaga diri agar tidak kotor dan berpenampilan yang rapi. Selanjutnya ada attitude training. Dalam training ini, kami akan mengajarkan kepada para flight attendant cara menyikapi penumpang yang baik dan benar. Sebagai contoh, apabila ada penumpang yang merasa bahwa makanan yang disajikan tidak enak, maka hal yang harus dilakukan yang pertama itu meminta maaf kepada penumpang tersebut. Setelah itu mengganti makanannya dengan makanan yang baru. Selain itu juga sebagai kompensasi, bisa dengan memberikan dessert secara gratis, atau minuman, atau makanan yang lainnya. Selain itu, kami juga akan mengajarkan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan yang harus dihindari saat menghadapi penumpang. Misalnya, sikap yang harus dilakukan yaitu
bersikap ramah kepada para penumpang, dan selalu tersenyum. Dengan sikap yang seperti itu, penumpang akan merasa nyaman berada di dalam pesawat kita. Dan kami juga akan mengajarkan tentang cara menyikapi penumpang yang marah, kesal, dan sifat-sifat yang lainnya. Halo, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pentingnya etiquette skill training. Etiquette skill training ini adalah untuk melatih para karyawan kami agar memiliki etika dan tata krama yang baik kepada customer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar itu, etika dan moral. Namun, pada kenyataannya, hanya sebagian orang yang dapat mengaplikasikan etika dan moral yang baik. Etika merupakan ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika sangat dibutuhkan oleh semua karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama terjun di dunia airlines. Dengan tujuan bagi karyawan adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para karyawan atau pekerja bisnis untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan demikian, para karyawan memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa karyawan airlines tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga menghindari pandangan citra buruk terhadap airlines. Airlines yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan airlines lain, tidak melanggar aturan, hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada karyawan yang lain, dan memiliki izin usaha yang sah. Tujuan dari penerapan etika juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan meningkatnya kesadaran karyawan tentang pentingnya etika dalam lingkungan, sosial, dan tata kelola, reputasi airline juga dipertaruhkan. Misalnya, jika airlines mengambil bagian dalam praktik yang tidak etis, seperti prosedur dan perlindungan privasi pelanggan yang buruk, yang dapat mengakibatkan hancurnya citra airlines tersebut, sehingga akhirnya dapat menyebabkan hilangnya customer secara signifikan, erosi kepercayaan, dan perekrutan yang kurang kompetitif. Sekarang saya akan menjelaskan rundown dari etiquette skill training. Jadi pertama-tama, kita ada 15 menit icebreaker. Ini berguna untuk mengenal satu sama lain dengan permainan simpel. Lalu kita ada waktu 30 menit mengenai presentasi pentingnya etika sebagai karyawan. Lalu kita ada pelatihan 40 menit. Ini adalah pelatihan dasar dalam etika bekerja. Lalu kita ada istirahat 10 menit, waktu istirahat bagi para karyawan. Lalu kita ada training lagi selama 20 menit dan dilanjutkan dengan pemahaman akan training yang sudah diberikan selama 25 menit. Lalu pelatihan etika tahap kedua selama 35 menit dan pelatihan etika tahap akhir, dan itu selama 15 menit. Lalu pada 10 menit ini kita akan melakukan penutupan terakhir dan sambutan akhir dari karyawan tetap airlines. Sebagai seorang public relation atau humas, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Mereka diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya. Program training kali ini bertujuan agar para pegawai di bidang humas dapat mengerti tanggung jawabnya dan dapat bekerja dengan optimal. Program training ini akan dibagi menjadi 5 materi besar, yaitu yang pertama, peranan public relation dalam operasi perusahaan, perencanaan kerja public relation, manajemen krisis, corporate image identity, dan public speaking. Di dalam materi peranan public relation, pegawai akan belajar fungsi, peranan, manfaat, dan kedudukan public relation dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Perencanaan kerja public relation yaitu pegawai akan belajar bagaimana proses kegiatan PR, langkah-langkah dan hambatan selama bekerja. Lalu manajemen krisis adalah di mana mereka belajar apa itu krisis, kategori dan bentuknya, citra perusahaan,
dan penanggulangan krisis dan masa setelah krisis. Corporate image identity yaitu bagaimana mereka dapat membentuk opini publik dan bagaimana membentuk citra perusahaan. Terakhir, public speaking yaitu bagaimana mereka dapat memimpin suatu acara dengan baik dan benar. Misalnya dalam acara resmi, bagaimana bahasa dan cara bicara yang baik dengan para tamu. Selanjutnya, kami akan memaparkan award atau penghargaan yang perusahaan kami berikan kepada para pegawai kami. Pelatihan yang ketiga adalah foreign language. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk melatih para karyawan kerja agar dapat memahami dan berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa asing dengan baik dan benar, sehingga dapat melayani customer dengan nyaman dan baik. Di dalam pelatihan ini, para karyawan diajarkan bahasa asing, yaitu seperti bahasa Inggris yang diperlukan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan customer secara baik dan profesional. Latihan bahasa ini memilih mengajarkan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan secara internasional. Dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan benar, maka customer akan tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Sehingga para karyawan akan terlihat lebih berpendidikan dan profesional di mata sesama karyawan, customer, dan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reward atau penghargaan yang akan kami berikan kepada flight attendant kami. Yaitu, pertama adalah Airline Ambassador. Adapun kriteria bagi Airline Ambassador adalah telah bekerja minimal 2 tahun dengan Ruxelia Airlines, memiliki kondisi kesehatan yang baik, memiliki attitude dan grooming yang sesuai dengan ketentuan, memiliki prestasi-prestasi yang baik seperti Flight Attendant of the Month, Flight Attendant of the Year, dan sebagainya. Memiliki kualitas layanan yang baik, dan bagi mereka yang terpilih, harus bersedia untuk dites kembali kemampuannya. Ambasador maskapai akan diberikan kepada flight attendant yang telah memenuhi kriteria yang telah saya sebutkan. Dan keuntungan yang akan diterima adalah berupa uang tunai, asuransi perjalanan, tiket perjalanan selama menjadi ambasador maskapai, dan menjadi wajah dari maskapai. Untuk penghargaan ekstrinsik, perusahaan akan menjadikan pegawai tersebut yang memiliki grooming terbaik dan attitude terbaik sebagai model dalam contoh grooming yang baik dan benar. Selain itu, perusahaan juga akan menawarkan kepada flight attendant tersebut upah yang telah ditentukan atau diganti dengan jatah libur yang telah ditentukan juga. Kami memberikan penghargaan ini karena kami merasa bahwa flight attendant tersebut sudah bekerja dengan keras dan baik dan benar. Sedangkan untuk penghargaan intrinsik, kami akan memberikan sebuah penghargaan kepada pegawai tersebut dengan kategori grooming dan attitude terbaik. Setelah melakukan ethic skill training ini, saya akan memberikan award dengan The Best Ethic Award dan mendapat uang sejumlah 100.000, lalu mendapat pelatihan khusus dari karyawan senior airlines. Award yang saya berikan kepada satu karyawan public relation adalah laptop sebagai kompensasi ekstrinsik dan diberikan tanggung jawab untuk menangani sebuah kegiatan public relation. Selanjutnya, sebagai speaker yang mewakili perusahaan. Alasan mengapa saya memberikan kompensasi kepada salah satu karyawan
perusahaan ini adalah karena karyawan selama bekerja di perusahaan telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan tingkat kinerjanya di atas rata-rata. Baik, demikian merupakan program-program training yang telah kami sediakan bagi masing-masing karyawan kami, baik bagi flight attendant ataupun bagi public relation. Kami, perusahaan, percaya bahwa demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul, maka perusahaan dibutuhkan untuk menciptakan dan menyediakan wadah bagi pekerja untuk berkembang. Sehingga, training dibutuhkan untuk melatih dan juga mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai kami. Program training ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sumber daya yang efisien dan produktif, serta mampu mengembangkan dan juga memajukan perusahaan ke depannya. Selain itu, training juga dilakukan agar membantu adaptasi dan memberikan pengetahuan atas prosedur kerja bagi karyawan baru agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Bagi reward dan penghargaan juga merupakan sesuatu yang sangat penting karena bagi perusahaan memberikan reward atau penghargaan bagi mereka pegawai yang telah bekerja keras dan juga memberikan dampak baik bagi perusahaan merupakan suatu keharusan. Mengapa? Karena dengan memberikan reward dan juga penghargaan, masing-masing karyawan akan merasa dihargai dan juga akan merasa bahwa kerja kerasnya terbayar dengan baik. Sehingga kami percaya bagi pegawai yang memiliki progres yang baik dan telah bekerja keras, perlu juga diberikan penghargaan atas kerja kerasnya agar mereka akan semakin baik dan juga semakin berkembang dan giat dalam melaksanakan pekerjaannya kelak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, baik kata maupun pengucapan. Dan saya ucapkan terima kasih dan perhatian atas waktu dan perhatian Anda. Terima kasih.